Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas belajar bisnis bersama Ronald Hutagalung. Nah, pada video kali ini kita akan belajar sesuatu yang istimewa, yaitu adalah belajar bagaimana membuat bisnis model kanvas. Nah, pertanyaan mungkin muncul dari kamu, yaitu adalah apa sih bisnis model kanvas itu? Atau misalnya mungkin makhluk apa itu? Oke, sederhananya bisnis model kanvas adalah satu panduan yang itu bisa kita gunakan untuk membuat kita paham model bisnis yang sedang kita buat atau yang kita rancang itu seperti apa secara kompleks, secara menyeluruh. Karena di dalam bisnis model kanvas itu kita akan bisa melihat secara menyeluruh setiap bagian dari bisnis kita. Banyak orang bisnisnya gagal karena gagal melihat bisnis itu secara utuh. Orang hanya mungkin melihat bahwa bisnis yang penting saya punya produk bagus dan saya tawarkan. Padahal namanya bisnis itu lebih dari sekedar produk gitu. Kita butuh tahu misalnya siapa customer kita, kemudian bagaimana cara kita menyediakan produk kita sehingga bisa mudah didapatkan oleh customer kita. Kemudian komponen-komponen lainnya yang juga sangat penting di dalam bisnis. Oke? Nah, kita segera langsung saja menyimak bagaimana bisnis model kanvas tersebut. Oke, saya akan bagikan slide buat kamu. Oke, nah bisnis saya itu modelnya kayak apa ya? Nah, ini adalah hal yang penting. Oke, bicara tentang bisnis, maka penting kita tahu dalam membangun bisnis seperti apa bisnis yang kita bangun tersebut. Bisnis model kanvas adalah satu model yang ibaratnya seperti ini. Kalau kita punya rumah ya, kita tahu itu rumah kita itu terdiri dari apa saja. Nah misalnya nih, kalau misalnya sebuah rumah ya pasti ya dengan sketsa yang kita punya atau blueprint yang kita punya gambaran di mana kita akan menempatkan ruang keluarga, kamar tidur, ruang makan, dapur, dan daerah-daerah penting lainnya di dalam rumah. Nah di dalam bisnis pun seperti itu. Kalau kita punya sebuah sketsa utuh, maka kita akan mudah untuk bagaimana bisa menguasai bisnis itu dengan mudah gitu. Nah, ini adalah model dari bisnis model kanvas ya, atau disebut juga dengan bisnis model generation. Ini adalah konsep yang dibuat oleh Alexander Osterwalder dan Yves Wigner. Mereka merancang kalau seseorang ingin membangun bisnis, maka paling tidak dengan mengandalkan bisnis model kanvas ini, mereka akan bisa tahu itu seperti apa bisnisnya mereka itu. Nah, di dalam bisnis model kanvas itu ada beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah customer, kemudian value proposition-nya apa, setelah itu adalah customer relationship-nya, channel-nya bagaimana, key activity, key partner, dan key resource-nya seperti apa, serta ada cost dan revenue. Nah, kita akan bahas cara penggunaannya, ataupun kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana memahami bisnis model kanvas ini gitu. Kalau disederhanakan, maka sebenarnya di dalam bisnis model kanvas itu isinya adalah seperti ini. Kita pertama diajarkan untuk tahu dulu siapa pelanggan kita, dan kemudian apa yang kita tawarkan kepada mereka, nilai apa yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, antara kita tahu pelanggan kita siapa dan nilai apa yang kita tawarkan kepada mereka, ini harus kemudian bisa dijembatani. Nah, jembatannya apa? Jembatannya adalah cara bagaimana kita bisa membawa produk kita kemudian bisa diperoleh oleh pelanggan. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk membangun hubungan dengan pelanggan sehingga yang terjadi muncul yang namanya loyalitas. Nah, dalam bisnis loyalitas itu sangat penting untuk
miliki, dikembangkan. Kenapa? Karena dari loyalitas inilah kemudian kita bisa memaksimalkan profit dengan meminimalisir yang namanya pengeluaran berkaitan dengan biaya promosi misalnya. Nah, kemudian selain kita tahu siapa pelanggan kita, nilai yang ditawarkan apa, hubungan dengan pelanggan akan kita laksanakan seperti apa, serta bagaimana proses channeling produk kita, maka yang penting lainnya di dalam bisnis adalah kita harus tahu itu. Bisnis yang kita pilih, yang kita bangun, yang kita jalankan itu apa yang menjadi key activity-nya, aktivitas utamanya apa. Beda bisnis, beda key activity-nya. Seorang pebisnis harus paham dalam bisnis yang dia bangun, apa sebenarnya yang menjadikan bisnis itu jalan. Apa kunci kegiatan yang membuat bisnis itu terus berkembang. Nah, ini butuh untuk kemudian diidentifikasi, kemudian cari tahu juga apa yang menjadi sumber daya utama, dan siapa yang kemudian menjadi partner utama. Nah, ini semua kemudian akan berkaitan juga dengan biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seperti apa aliran pendapatan yang bisa kita peroleh dari usaha yang ada. Oke, nah itu pengantar singkat. Nah, kita akan bahas lebih detail ya, satu persatu. Kita akan mulai dari pelanggan. Di bagian customer ini, prinsipnya adalah kalau kita mau berbisnis, kita harus tahu siapa pelanggan utama kita, siapa yang menjadi customer kita, siapa pelanggan terpenting kita. Nah, ini adalah hal yang paling penting di dalam bisnis. Kenapa? Karena kalau kita tahu siapa pelanggan kita, maka akan dengan mudah bagi kita untuk menyediakan apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Bisnis itu bisa gagal, bisa bangkrut dikarenakan salah satu hal ini, yaitu antara apa yang kita sediakan di pasar, yang kita tawarkan kepada konsumen, itu ternyata bukanlah sesuatu yang mereka inginkan, bukanlah sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak tahu secara baik siapa sebenarnya pelanggan kita. Satu contoh misalnya seperti ini, ada sebuah rumah makan yang kemudian dibangun dekat kampus. Ketika dibangun dekat kampus, rumah makan ini menggunakan konsep rumah makan yang mewah, yang elegan, tempatnya bagus, interiornya menarik, kemudian bagian depan itu terbuat dari kaca sehingga terlihat dari luar seperti apa mewahnya interiornya, kemudian setiap ruangan ada AC-nya. Nah, si pemilik bisnis ini punya keinginan bagaimana bisa menarik massa, menarik pelanggan dari kalangan mahasiswa, karena mahasiswa adalah orang yang banyak ada di sekitar rumah makan itu. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah ternyata sebagian besar mahasiswa itu tidak suka, tidak merasa nyaman ketika mereka harus masuk ke tempat makan yang mewah, yang bagus, yang full AC. Kenapa? Karena seringkali mereka berasumsi bahwa rumah makan itu pastinya mahal, pastinya menunya menu yang bukan yang mereka butuhkan sehari-hari, dan inilah yang kemudian bisa jadi membuat bisnis itu tidak bisa berkembang karena salah dalam mengidentifikasi siapa pelanggan utamanya. Nah, di bagian ini yang kita lakukan adalah kita butuh menggambarkan siapa orang atau siapa segmen pasar yang kita jangkau atau ingin kita layani. Nah, kata kuncinya seperti ini. Kita bisa menentukan bagian ini dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu jika ini adalah bisnis yang akan kita jalankan, maka siapa sih sebenarnya yang ingin kita bantu melalui bisnis kita? Kemudian,
siapa sih pelanggan kita yang paling penting? Bisa jadi di dalam bisnis itu ada orang yang kemudian berdatangan di dalam bisnis kita dan beragam orangnya. Namun penting untuk kita tahu siapa pelanggan penting kita, pelanggan utama kita. Karena misalnya di sebuah resto yang mewah tadi ya memang mungkin ditujukan untuk mahasiswa. Ataupun misalnya di sebuah kafe yang menggunakan konsep cozy ya, nyaman, dengan interior yang instagramable, ya mungkin target utamanya adalah mahasiswa dan banyak mahasiswa datang ke tempat itu, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang kantoran yang juga datang. Nah, ketika itu terjadi, yang paling penting adalah kita tetap tahu siapa yang menjadi customer penting kita. Kemudian, pertanyaan kunci lainnya adalah kira-kira dari pelanggan yang datang di dalam bisnis kita, maka siapa yang paling mau kita bantu, paling mau kita layani. Kemudian kelas ataupun segmen pelanggan apa yang mau kita bantu atau butuh kita bantu. Dan untuk siapa sih sebenarnya kita menciptakan bisnis kita. Nah, ini adalah hal penting yang butuh kita jawab di bagian satu, yaitu terkait dengan pelanggan. Prinsipnya di bagian ini kita butuh kenali siapa yang menjadi pelanggan kita. Jika misalnya Anda masih ingat di dalam video sebelumnya bahwa sangat penting untuk kita tahu demografi pelanggan kita. Usianya, kemudian status pernikahan, pekerjaan, status ekonomi, budaya dan sebagainya. Ini adalah hal yang penting untuk kita kenali di awal. Karena nanti siapa pembeli utama kita akan menentukan pada bagian selanjutnya dari bisnis model canvas yang akan kita buat. Nah, untuk mengenal pelanggan, ada beberapa hal yang butuh kita lakukan. Yang pertama adalah kita butuh tahu pelanggan kita dengan memposisikan diri kita sebagaimana seorang pelanggan. Dengan cara bagaimana itu? Kalaulah kemudian kita pelanggan dari bisnis kita, maka kira-kira apa yang kita ingin lihat? Apa yang pelanggan lihat dari bisnis kita? Kemudian apa yang pelanggan pikir dan rasakan tentang bisnis kita? Apa yang pelanggan dengar tentang bisnis kita dan apa yang pelanggan akan katakan ataupun lakukan terhadap bisnis kita. Nah, dalam hal ini, ketika kita bisa menjawab berbagai macam pertanyaan ini, maka kita akan dengan mudah mengenali siapa pelanggan kita dan apa yang mereka harapkan. Pada prinsipnya, orang ketika datang ke sebuah tempat bisnis, membeli produk atau layanan jasa, mereka pada prinsipnya adalah ingin memperoleh sesuatu atau ingin terhindar dari sesuatu, yaitu rasa sakit. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa kita gunakan sebagai acuan itu. Kita gali gitu. Kalaulah kemudian pelanggan kita sudah tentukan, maka kira-kira apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari apa yang mereka inginkan tersebut telah tercapai dan apa yang kemudian menjadi rintangannya. Kita juga bisa menggunakan sisi lainnya dari bagaimana mengetahui apa yang dirasakan pelanggan dengan mencari tahu apa sih sebenarnya yang membuat mereka takut, membuat mereka frustasi, ataupun menjadi rintangan buat mereka. Dan itu semua akan sangat penting di dalam bagaimana kemudian kita membuat yang disebut dengan preposisi nilai. Nah, apa itu preposisi nilai?
ataupun value preposition. Value preposition ini menggambarkan gabungan antara produk atau layanan yang kita berikan sebagai solusi yang spesifik untuk pelanggan kita. Jadi kalau tadi kita sudah misalnya tahu siapa yang menjadi pelanggan kita, maka langkah selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah kita menentukan itu hal apa saja yang bisa kita lakukan sehingga kemudian kita bisa memberikan solusi yang spesifik buat mereka. Agar apa yang menjadi kendala mereka, masalah mereka, kebutuhan mereka itu pun bisa terselesaikan dengan bisnis yang kita sediakan. Nah, misalnya seperti ini itu. Ada kebutuhan di dalam bisnis di mana pelanggan yang spesifik ini punya keinginan agar mereka lebih diperhatikan dalam hal kenyamanan. Maka tentunya kalaulah kenyamanan ini adalah hal yang dibutuhkan, inilah yang sebenarnya yang butuh kita sediakan. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini, kita bicara tentang pelanggan. Pelanggan kita targetkan adalah mahasiswa di suatu kampus ataupun anak-anak kos yang ada di satu daerah, di satu lokasi gitu. Nah, dengan kita tahu karakteristik kebutuhan dari mereka, maka kita bisa menyediakan proposisi nilainya. Biasanya apa? Kalau misalnya kita bicara tentang rumah makan, bagi seorang mahasiswa yang terpenting mana? Misalnya apakah tempatnya mewah, kemudian harganya enak, atau harganya terjangkau? Rasanya enak atau harganya terjangkau? Nah, kita gali gitu. Biasanya beda kampus, beda mahasiswanya, beda karakteristik orang-orangnya, sehingga akan berbeda juga kebutuhan nilainya. Kalau kemudian kita melihat bahwa masyarakat atau mahasiswa yang di tempat saya berbisnis ini, nilai yang mereka butuhkan adalah kenyamanan, maka yang kita lakukan adalah kita menyediakan di dalam bisnis kita kenyamanan untuk bagaimana memenuhi harapan dari si pelanggan tadi itu. Tapi kalau yang mereka butuhkan adalah harga murah, maka yang kita butuhkan adalah kita butuh berinovasi, menciptakan produk dengan harga yang terjangkau, sehingga ini yang kemudian menjadi preposisi nilai bagi mereka. Prinsipnya dalam preposisi nilai adalah nilai apakah yang akan kita berikan kepada pelanggan. Dan kebutuhan pelanggan manakah yang ingin kita penuhi. Ya namanya pelanggan pasti akan banyak modelnya, banyak maunya, banyak keinginannya. Akan tetapi di dalam bisnis kita sebagai pebisnis yang harus memilih, menentukan. Kita akan melayani kebutuhan pelanggan yang mana, yang seperti apa. Nah, tadi contoh misalnya, kalau kita buat rumah makan, kalau rumah makannya misalnya yang kita kedepankan adalah kenyamanan, maka secara otomatis kenyamanan yang kita sediakan itu akan berimbas pada biaya operasional yang tinggi sehingga akan membuat orang-orang yang memiliki budget terbatas itu tidak akan datang di tempat bisnis kita. Kenapa? Karena budget yang membatasi. Demikian halnya kalau misalnya kita bangun bisnis yang prinsipnya adalah kita tawarkan harga yang murah, yang terjangkau. Maka dengan sendirinya mereka yang akan datang ke tempat itu adalah mereka-mereka yang kemudian punya kebutuhan, bisa beli produk, beli jasa dengan harga yang murah. Nah, mereka yang membutuhkan kenyamanan, membutuhkan kecepatan, mungkin tidak akan tertarik datang ke dalam bisnis itu karena biasanya kalau harga murah, banyak orang datang di situ, ramai, tempatnya jadi tidak nyaman dan mungkin pelayanannya akan jadi tidak lebih cepat dibandingkan kemudian ketika tidak terlalu ramai. Nah, jadi prinsip dari proposisi nilai adalah seperti ini. Bagaimana kita menyesuaikan di dalam bisnis kita
apa yang kita sediakan itu adalah apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Nah, preposisi nilai ini bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya sifat baru. Contoh, kita menyediakan produk-produk yang punya karakteristik baru sehingga ini menjadi alternatif bagi mereka yang membutuhkan sifat baru. Nah, sebagai contoh misalnya sudah menjadi hal yang lazim orang ketika misalnya makan pisang goreng itu menunya misalnya mungkin menggunakan sambal ya ataupun keju ya, misalnya keju ataupun coklat. Nah, misalnya mungkin kita bisa memberikan satu inovasi dengan memberikan sifat baru di dalam layanan pisang goreng tadi dengan contohnya tidak menggunakan taburan keju ataupun coklat, tapi kita menyediakan sebagai contoh mungkin hal yang itu unik gitu, hal yang tidak lazim, hal yang tidak biasa. Misalnya kita sediakan taburan topping yang biasa diberikan pada pizza. Nah, ini adalah sifat baru. Kalau itu adalah hal yang dibutuhkan oleh konsumen, maka itu adalah hal yang layak untuk dilakukan. Preposisi nilai lainnya bisa berupa kinerja yang lebih baik ataupun adanya penyesuaian terhadap layanan ataupun produknya. Kalau misalnya mungkin awalnya kita jualan produk dengan packaging yang besar sekaligus ukuran banyak, kita jualan cemilan yang itu per package-nya itu ukuran 1 kilogram, maka mungkin untuk menggarap pasar tertentu kita butuh adukan penyesuaian dengan misalnya membuat kemasan yang lebih kecil lagi, mungkin 500 gram atau 250 gram atau bahkan mungkin 100 gram. Nah, itu adalah penyesuaian. Kemudian preposisi nilai bisa juga berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan. Lebih cepat, lebih efektif, lebih baik, dan sebagainya. Atau preposisi nilai bisa juga berkaitan dengan desain. Nah, kalau kita lihat misalnya, orang beli handphone itu seringkali tidak hanya terkait dengan fitur yang ada di dalam handphonenya, tapi desainnya juga akan sangat-sangat mempengaruhi. Ketika kita bisa memberikan desain yang terbaru, desain yang menarik, dan memang ada orang-orang yang butuh dengan desain yang baru, yang menarik, maka ini akan menjadi satu nilai tawar yang bagus untuk kita berikan buat orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, preposisi nilai itu bisa juga berupa merek ataupun status, harga lebih murah ataupun lebih mahal, kemudian pengurangan biaya, pengurangan risiko, kemampuan di dalam bagaimana kita mengakses atau diakses, dan kenyamanan ataupun kegunaan. Nah, ini adalah contoh-contoh preposisi nilai yang bisa kita tawarkan kepada konsumen, kepada pelanggan kita. Cara bagaimana kita menentukan preposisi nilai ataupun value preposisi ini adalah bisa dengan misalnya menanyakan itu. Kira-kira masalah pelanggan manakah yang kita ingin selesaikan? Kemudian, apa pekerjaan yang perlu kita tuntaskan untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan? Atau solusi apa yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan agar masalah mereka itu bisa terselesaikan? Atau misalnya juga bisa, kira-kira apa kebutuhan pelanggan yang ingin kita penuhi dan produk atau layanan seperti apa saja yang bisa kita tawarkan untuk setiap segmen pelanggan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang tadi kita sudah punya pelanggan di sisi kanan, kemudian value proposition di sisi kiri. Maka antara produk yang sudah kita rancang yang kemudian sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan ini harus ada salurannya. Saluran itu apa? Saluran itu adalah cara bagaimana kita bisa
membawa produk ataupun jasa kita kepada konsumen, kepada pelanggan. Nah, saluran ini itu akan menggambarkan bagaimana bisnis kita berkomunikasi dengan segmen pelanggan tertentu tadi gitu. Ya. Di dalam menentukan saluran, yang kita butuh lakukan adalah bagaimana kita memahami melalui saluran manakah segmen pelanggan ini akan kita jangkau. Atau bagaimana cara kita menjangkau mereka dan saluran manakah yang paling efisiensi dari segi biaya. Contohnya begini misalnya. Oke, tadi kita sudah dapatkan pelanggan kita adalah mahasiswa yang butuh makan dengan budget murah. Kemudian kita sudah siapkan value proposisi kita ataupun nilai tawar kita kepada mereka dengan menyediakan makanan yang enak dengan harga yang murah. Nah, agar makanan yang enak dan murah ini itu bisa kemudian tersalurkan kepada pelanggan kita yaitu mahasiswa, apa yang butuh kita lakukan? Nah, di sini misalnya mungkin muncul ide dan gagasan. Misalnya, oke, apakah kita akan buka rumah makan di dekat kampus? Kenapa di dekat kampus? Agar kemudian lebih dekat dengan pelanggan. Atau misalnya mungkin kita untuk meminimalisir budget karena kita kemudian memberikan produk yang murah, maka kita misalnya menyediakan makanan-makanan itu dalam bentuk kemasan yang kita titipkan di warung-warung yang ada, sehingga kita tidak perlu menyediakan rumah makan sendiri, counter sendiri, kios sendiri, dan tidak perlu menyediakan orang untuk menjaganya. Tapi dengan cara itu kita sudah bisa kemudian memberikan layanan produk kita kepada mereka. Atau misalnya mungkin kita juga bisa misalnya gunakan sistem keagenan ya, reseller misalnya. Kita mencari orang-orang dari masing-masing fakultas, dari masing-masing lingkungan kos-kosan untuk menjadi reseller dari bisnis kita, di mana mereka nanti kemudian akan mengambil sejumlah barang dari kita untuk kemudian mereka pasarkan. Nah, ini juga adalah saluran. Atau bisa juga misalnya salurannya berupa delivery. Jadi untuk memudahkan mereka biar bisa mendapatkan produk kita, ya kita menyediakan layanan antar. Nah, itu juga adalah saluran. Jadi prinsipnya dalam saluran ini adalah tentang bagaimana agar produk kita, jasa kita yang sudah kita rancang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan, itu bisa mereka dapatkan. Oke, sorry ya tadi ke-mute ya. Nah, ini jenis-jenis saluran. Jenis saluran itu bisa ada dua. Yang pertama adalah terkait apakah itu milik sendiri atau punya mitra. Kalau milik sendiri artinya saluran ini punya kita sendiri gitu. Misalnya kita punya kios sendiri, kita punya rumah makan sendiri, kita punya toko sendiri gitu. Atau misalnya kalau kita tidak punya, kita bisa gunakan mitra. Kita ajak orang kerjasama dan kemudian kita gunakan salurannya dia untuk mendistribusi produk kita. Nah, contohnya misalnya kita siapkan produknya kemudian kita titip di warung-warung terdekat, rumah makan terdekat, sehingga orang bisa mengakses mendapatkan produk kita tanpa kemudian kita harus punya kios ataupun rumah makan sendiri. Kemudian jenis saluran itu bisa apakah pelayanannya secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung misalnya mungkin pelanggan kita itu bisa langsung beli ke kita, beli ke tempat di mana kita menitipkan langsung, atau bisa juga tidak secara langsung. Contohnya misalnya mungkin kita bangun kemitraan, kita buat reseller dan sebagainya.
Nah, jadi ini bisa macam-macam ya. Jadi tadi itu misalnya mungkin kita akan gunakan tenaga penjualan, kita jual melalui web, kita jual melalui toko sendiri, atau kita punya tenaga mitra, atau mungkin kita bisa gunakan penjualan secara partai ya, kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang itu membantu kita untuk bisa jual dalam jumlah yang besar. Nah, dalam fase-fase penyaluran ini, saluran ini, dalam menyalurkan produk ini itu ada fase-fase yang butuh kita pahami. Yang pertama adalah fase kesadaran, kemudian evaluasi, setelah itu pembelian, kemudian penyampaian dan purna jual. Nah, di kesadaran yang butuh kita perhatikan adalah tentang bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk dan jasa di dalam bisnis kita. Artinya tadi kita sudah punya nilai unggul lah, daya tarik yang baik untuk bisnis kita. Tapi kalau kemudian keunggulan itu tidak ada yang tahu, maka juga percuma. Jadi butuh di tahapan ini kita bangun kesadaran orang terhadap produk ataupun jasa perusahaan kita. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan evaluasi, di mana kita butuh bagaimana memahami bagaimana caranya kita bisa membantu pelanggan untuk mengevaluasi preposisi nilai dari perusahaan kita itu. Artinya apakah apa yang kita tawarkan, kita berikan kepada konsumen itu sesuai yang mereka butuhkan, ataukah mungkin ada hal yang butuh kita perbaiki sehingga apa yang kita berikan itu benar-benar sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kemudian kalau itu sudah ketemu, maka kita bisa masuk ke fase selanjutnya, yaitu adalah di fase pembelian. Yaitu bagaimana memungkinkan pelanggan bisa membeli produk dan jasa spesifik kita tadi gitu. Kemudian fase selanjutnya adalah penyampaian tentang bagaimana menyampaikan preposisi nilai kepada pelanggan. Nah, kadang-kadang misalnya orang sudah beli dari kita, tapi dia sendiri, orang ini tidak menyadari sebenarnya apa yang menjadi keunggulan kita. Nah, ini kita butuh untuk menyampaikan kepada mereka. Dan yang paling utama lainnya adalah ketika produk kita sudah dibeli, sudah digunakan, maka butuh ada layanan purna jual. Yaitu bagaimana kita memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan, memberikan pelayanan setelah orang beli dari kita. Agar apa? Terjaga kepuasan mereka dan mereka mau kembali untuk bertransaksi dengan kita. Oke, nah kita sekarang pindah ke bagian selanjutnya, yaitu tentang hubungan pelanggan. Nah, hubungan pelanggan ini itu mencakup bagaimana strategi yang kita akan gunakan agar kemudian kita bisa membuat pelanggan yang sudah beli dari kita itu merasa nyaman dan dia loyal dengan kita sehingga menjadi pelanggan setia kita. Sehingga di dalam bagian ini yang butuh kita lakukan adalah kita merancang jenis hubungan yang seperti apa yang akan kita bangun dengan pelanggan, atau kita gali lebih dahulu jenis hubungan yang bagaimana yang diharapkan pelanggan ketika mereka berbisnis dengan kita, atau jenis hubungan seperti apakah yang telah kita bangun dengan mereka. Nah, dalam merancang jenis hubungan ini kita bisa misalnya menyiapkan berbagai macam program yang itu membuat mereka merasa loyal dengan kita. Jadi contohnya misalnya mungkin kita menyediakan layanan membership, kita menyediakan layanan bonus khusus bagi mereka yang kemudian telah membeli sekian banyak. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, di bagian pertama ini kita sudah mengenal 4 hal dari bisnis model Canvas, yaitu yang pertama adalah tahu siapa pelanggan kita, kemudian apa yang menjadi kebutuhan mereka, nilai apa yang kemudian menjadi keunggulan kita untuk kita tawarkan kepada mereka. Setelah itu kita juga sudah bahas bagaimana caranya agar produk ini, barang ini, jasa ini kemudian bisa sampai kepada pelanggan, dan seperti apa
strategi yang kita bangun, kita gunakan agar kemudian hubungan kita dengan pelanggan betul-betul baik dan kemudian bisa berkesinambungan. Nah, ini adalah bagian pertama. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang bisnis model Canvas pada video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.